Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita tentang pencarian beta ya. Jadi clue yang sudah kita dapatkan, beta itu dimensinya E pangkat min 1. Kemudian beta itu harus bernilai negatif. Kemudian yang ketiga, beta itu ada hubungannya dengan suhu, atau beta itu fungsi suhu. Nah, kita mau mencari tahu bentuk eksplisit dari beta. Jadi kita akan mencari tahu kebergantungan beta terhadap suhu itu seperti apa. Secara eksplisit beta itu sama dengan apa. Nah, untuk mencari tahu kebergantungan beta terhadap suhu, kita akan meninjau assembly. Kita tinjau suatu assembly, kemudian assembly ini kita beri pemanas. Jadi kita tinjau suatu assembly, di mana assembly ini mempunyai energi dalam U, energi total assembly itu adalah U. Jadi kita akan meninjau assembly yang energi total atau energi dalamnya itu sama dengan U. Kemudian assembly ini kita beri pemanas, sehingga dari pemanas ini menyuplai kalor ya. Jadi ada kalor yang masuk ke dalam assembly. Jadi ada kalor masuk ke dalam assembly sebesar dq. Karena ada kalor yang masuk ke dalam assembly, otomatis terjadi perubahan energi ya. Jadi akan terjadi perubahan energi dalam. Akan terjadi perubahan energi. DU yang awalnya U, kemudian terjadi perubahan energi sebesar DU. Sesuai dengan hukum termodinamika yang pertama ya. Jadi akan kita tinjau yang pertama, kita menggunakan hukum termodinamika yang pertama. DU itu sama dengan delta Q plus delta W. Jadi perubahan energi dalam itu sama dengan perubahan kalor ditambah dengan perubahan kerja atau usaha. Jika kita imajinasikan, kalau kita bayangkan, contohnya misalnya seperti ini. Anda mau masak air ya. Jadi air dimasukkan ke dalam panci. Air ini berarti sebagai assembly kita. Air kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita taruh di atas kompor. Berarti air ini dia punya energi dalam U, atau energi totalnya adalah U. Kemudian kita nyalakan kompornya. Nah, ketika kita menyalakan kompornya, itu kan berarti kan ada kalor yang masuk ke dalam assembly ya. Jadi ada kalor yang masuk ke dalam air. Nah, fungsi kalor sendiri seperti yang sudah kita pelajari di termodinamika ya. Fungsi kalor itu yang pertama untuk menaikkan suhu. Jadi setelah kita menyalakan kompor, maka air yang ada di dalam panci itu suhunya akan meningkat. Ya, setelah meningkat, jadi fungsi kalor itu kan untuk menaikkan suhu, kemudian untuk merubah susunan molekul. Jika airnya ini suhunya sudah tinggi, kemudian mencapai titik didih, maka akan terjadi perubahan susunan molekul. Yang awalnya berupa cairan akan berubah menjadi gas. Ya, jadi fungsi kalor itu kan ada dua, untuk menaikkan suhu dan untuk merubah susunan molekul. Setelah terjadi perubahan susunan molekul, jadi kalau misalnya Anda itu menutup panci itu kan, maka pancinya mungkin akan bergerak-gerak gitu ya. Jadi kan gasnya itu kan cenderung akan ke atas ya. Nah, ketika kalor itu disuplai ke dalam assembly, maka otomatis juga terjadi kerja.
Nah, kerja di sini atau usaha di sini itu usaha yang dilakukan oleh sistem. Delta W itu sama dengan minus PDV. Kenapa di sini usaha itu minus? Jadi usaha di sini itu ada tandanya minus, itu terkait dengan ini konvensi ya. Jadi kan usaha itu ada usaha yang dilakukan oleh sistem ke lingkungan dan ada usaha yang dilakukan oleh lingkungan ke sistem. Nah, dalam kasus ini itu yang melakukan usaha itu adalah sistem kita, atau di sini berarti assembly kita ya. Jadi assembly kita melakukan usaha ke lingkungan. Nah, usahanya seperti apa? Usahanya adalah delta W sama dengan minus PDV. Jadi ketika kita memasak air ya, kalau misalnya bolehlah kita kasih tanda gitu ya. Setelah terjadi perubahan susunan molekul pada air, jadi dari cairan menuju ke gas, itu kan akan terjadi perubahan volume ya. Volumenya dia akan semakin menurun ya. Jadi volumenya akan semakin berkurang. Jadi di sini delta W itu sama dengan minus PDV. Jadi awalnya assembly kita mempunyai energi dalam U, kemudian karena kita kasih tambahan kalor sehingga tambahan kalor ini akan merubah energi dalam. Jadi terjadi perubahan energi dalam. Kalau sesuai hukum termodinamika, DU itu sama dengan delta Q plus delta W. Dengan delta W itu sama dengan minus PDV, berarti DU ini bisa kita tuliskan menjadi delta Q plus delta Q minus PDV. DU itu sama dengan delta Q minus PDV. Kemudian kalau misalnya kita meninjau, dari energi total assembly ya, U dari besaran statistik, U itu sama dengan sigma S NS ES. Secara umum U ini dia fungsi variabel NS sama ES. Jadi kalau misalnya kita turunkan ya, jika terjadi perubahan U, itu berarti U sama dengan, kalau kita turunkan U itu sama dengan NS delta ES ditambah dengan sigma S ES delta NS. Jadi kalau kita turunkan U, kita menggunakan rumus U aksen V plus UV aksen ya. Jadi DU itu sama dengan sigma S NS delta ES ditambah sigma S ES delta NS. Berarti kan ini kita punya dua relasi ya. Relasi yang pertama adalah ini. Ya, relasi yang pertama adalah DU itu sama dengan, ini kalau misalnya kita cocokkan ya, DU itu sama dengan delta Q minus PDV, dan DU itu sama dengan sigma S NS delta ES ditambah sigma S ES delta NS. Dan ini sama ya, persamaan 1 dan persamaan 2 itu sama. Nah, sekarang kita akan mencari tahu kira-kira suku yang pertama ini dari persamaan 2 itu setara dengan delta Q atau minus PDV. Kalau kita mau cocok-cocokkan gitu ya, sigma S NS delta ES itu sama dengan perubahan kalor atau minus PDV. Jadi kalau kita bandingkan antara persamaan 1 dan persamaan 2, itu ternyata kita dapatkan relasi bahwa sigma S NS delta ES itu sama dengan minus PDV, dan sigma S ES delta NS itu sama dengan delta Q. Jadi kenapa bisa seperti ini? Karena jika kita mengingat tentang sumur potensial tak hingga di pembahasan fisika modern atau di kuantum ya, fisika kuantum, itu pasti masih ingat dengan energi dari partikel yang berada di sumur potensial tak hingga. Energinya itu adalah E sama dengan
bar kuadrat I kuadrat per 2 M L kuadrat N kuadrat. Ya. Jadi kalau misalnya mengingat kembali partikel yang berada di sumber potensial tak hingga, itu kan energinya itu sebanding, bisa dibilang di sini energinya itu sebanding dengan 1 L kuadrat. Nah, L di sini itu kan menunjukkan volumenya ya, bisa dibilang seperti menunjukkan volumenya. Jadi kalau biasanya kita menuliskan tingkat-tingkat energi itu seperti ini, kalau kotaknya kecil ya, ini kan berarti kan menunjukkan lebar dari sumurnya ya, lebar dari sumurnya. Nah, misalnya ini lebarnya adalah L. Masih ingat ya di pelajaran fisika modern ataupun di fisika kuantum. Jadi kalau misalnya kotaknya itu kecil, maka tingkat-tingkat energinya, jaraknya itu dia akan membesar. E1, E2, E3. Semakin kecil L-nya itu kan akan semakin besar jarak antara E1, E2, E3. Tapi kalau misalnya semakin besar L-nya itu akan memperkecil jarak I-nya. Jadi kalau misalnya L-nya itu besar, ya, L-nya itu besar, maka E1, E2 itu tingkat-tingkat energinya itu akan semakin, jaraknya itu akan semakin mengecil. Jadi di sini perubahan delta ES ya, perubahan energi itu ada kaitannya dengan perubahan volume. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan ini ya, contoh misalnya partikel yang berada di dalam sumur potensial tak hingga, kemudian kita menggunakan persamaan Schrödinger ya, kita masukkan ke dalam persamaan Schrödinger sehingga kita dapatkan energi dari partikel yang terperangkap dalam sumur potensial tak hingga itu adalah H bar kuadrat P kuadrat per 2 ml kuadrat N kuadrat. Jadi energinya itu terkuantisasi. Nah, ini cuma analogi saja ya. Nah, dari sini kita temukan bahwa E itu sebanding dengan 1 L kuadrat, atau bisa dibilang perubahan energi itu ada kaitannya dengan perubahan volume ya. Kemudian sigma S ES delta NS itu sama dengan delta Q. Jadi perubahan jumlah partikel itu ada kaitannya dengan perubahan kalor. Ada kaitannya dengan banyaknya kalor yang diterima. Tuh. Jadi kita dapatkan dua persamaan. NS delta ES itu sama dengan minus P dV, dan ES delta NS itu sama dengan delta Q. Ya. Nah, sekarang kita akan menganggap ya, diasumsikan bahwa assembly yang kita tinjau itu sangat dindingnya itu sangat tegar sehingga tidak terjadi perubahan volume pada saat penyerapan kalor. Jadi diasumsikan ya, dengan asumsi dinding assembly itu sangat tegar, jadi tidak ada perubahan, sehingga tidak ada perubahan volume. Jadi delta V-nya, dV-nya itu sama dengan 0. Sehingga di sini DU itu sama dengan delta Q. Ya, atau DU itu sama dengan delta T yang sama dengan sigma S ES delta NS. DU itu sama dengan delta Q, ya, diasumsikan lagi. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam rumusan metode pengali Lagrange ya, untuk menentukan konfigurasi dengan peluang paling maksimum atau probabilitas paling maksimum, berarti kita masukkan ke dalam relasi delta lnB plus alpha delta n plus
beta delta U itu sama dengan 0 ya. Nah, ini kita masukkan, jadi delta ln B plus alfa delta N, delta U nya kita ganti dengan delta Q plus beta delta Q itu sama dengan 0. Jadi beta delta Q sama dengan 0. Masih ingat tentang diferensial eksak dan non eksak? Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan buku Greiner, kenapa kita menggunakan diferensial bentuknya D dan kenapa kita menggunakan diferensial yang bentuknya delta? Jadi kalau dituliskan dalam bentuk D itu berarti ada kaitannya dengan diferensial eksak. Sedangkan untuk delta itu berarti dia termasuk diferensial tak eksak atau diferensial sejati dan tak sejati ya. Apa itu diferensial eksak dan apa itu diferensial tak eksak? Itu sudah kita pelajari di matematika fisika ya, di matfis 1 atau mungkin di matfis 2. Jadi kalau diferensial eksak, kalau bahasa matematisnya ya, misalnya kita punya fungsi x, y, kemudian kita turunkan, maka parsial kuadrat f per parsial x parsial y itu sama dengan parsial kuadrat f per parsial y parsial x. Jadi kalau kita punya fungsi f fungsi x, y, f ini kita turunkan terlebih dahulu terhadap x, baru diturunkan terhadap y, itu sama dengan diturunkan terhadap y, kemudian diturunkan terhadap x. Itu sama, ini yang disebut sebagai diferensial eksak. Nah, yang di sini itu persamaannya itu semuanya diferensial eksak ya. Sehingga jadi ini semuanya diferensial eksak. Satu suku-sukunya itu harus diferensial eksak. Sedangkan delta Q sendiri itu dia termasuk diferensial tak eksak. Ya. Sehingga agar dia itu menjadi diferensial tak eksak, ini sama seperti ketika kita mendefinisikan entropi ya. Jadi entropi itu kan ds sama dengan dq per t ya. Jadi agar Q ini itu dia diferensial eksak, maka harus dibagi dengan t. Jadi bisa dibilang di sini ya. Jadi ds itu sama dengan dq per t. Jadi beta yang ada di sini itu dia ada suatu konstanta dikalikan dengan t ya. Ini nanti mungkin bisa dibuka lagi di buku termodinamika ya, keterkaitan antara diferensial dan tak eksak serta ketika kita mendefinisikan entropi ds sama dengan dq per t. Jadi ini diferensial eksak, kemudian dq itu dia tak eksak. Kalau misalnya dibagi dengan t, makalah menjadi diferensial eksak. Jadi dq per t ini di sini itu adalah eksak. Eksak sama dengan eksak. Nah, delta Q di sini itu dia termasuk diferensial tak eksak. Agar menjadi eksak, maka beta ini harus sama dengan minus 1/kt. Jadi beta, jadi kesimpulannya beta di sini itu sama dengan minus 1/kt ya. Jadi penjelasannya suku-sukunya itu harus eksak ya. Suku 1, 2, 3 itu harus eksak. Jadi suku ketiga ini kan dia harus eksak. Sedangkan delta Q sendiri itu dia tidak eksak. Agar dia menjadi eksak, maka delta Q ini, maka beta yang ada di sini itu haruslah minus 1/kt ya. Jadi kalau di sini itu minus 1/kt dikalikan delta Q, maka suku yang ketiga ini barulah eksak. Jadi ini kenapa beta itu sama dengan minus 1/kt, ini mungkin bisa dilihat lagi di pas kita mendefinisikan entropi ya. Dari definisi mesin Carnot, kemudian nanti kita dapatkan entropi ds sama dengan dq per t. Jadi kita sudah ketahuan ya, parameter beta itu sama dengan minus 1/kt.